down, yeah. I've been feeling so, I've been Konsep negara menurut Diponegoro menyimpulkan 3 unsur. Yang pertama ada unsur tempat, yang kedua ada unsur masyarakat, yang ketiga ada unsur pemerintahan. Sedangkan tujuan negara itu sendiri dibagi ada 5. Yang pertama ada kemerdekaan, yang kedua ada kekuatan, kekuasaan, dan kebesaran, yang ketiga ada kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban, yang keempat ada keadilan, dan yang kelima ada kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang tersusun atas yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua ada ketetapan MPR, yang ketiga ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang keempat peraturan pemerintah, yang kelima ada peraturan presiden, yang keenam ada peraturan daerah provinsi, dan yang terakhir ada peraturan daerah kabupaten atau kota. Alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara karena Pancasila memberikan arah tentang hukum, yaitu untuk menciptakan keadaan negara yang lebih baik berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Berikut sumber-sumber Pancasila. Yang pertama ada secara yuridis. Ketatanegaraan terdapat pada yang pertama pembukaan Undang-Undang tahun 1945. Yang kedua ada ketetapan MPR nomor 18 MPR tahun 1998. Yang ketiga ada Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Yang selanjutnya ada sumber historis Pancasila. Terkait dengan hal tersebut, Mahfud MD menyatakan bahwa Pancasila yang berlaku sekarang merupakan hasil karya bersama dari berbagai aliran politik yang ada di BPUPKI dan disahkan pada sidang PPKI yang kedua. Yang selanjutnya, sumber sosiologis Pancasila yang mengurai pokok-pokok Pancasila yaitu 1. Nilai ketuhanan, 2. Nilai kemanusiaan, 3. Nilai kebangsaan, 4. Nilai kedaulatan rakyat, 5. Nilai keadilan sosial. Yang selanjutnya, sumber politis Pancasila yang terdapat pada pasal 1 ayat 2 UUD 1945. Yang selanjutnya, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Sifat fleksibel yang dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat. 2. Seringkali terkendala sebagai faktor seperti politik, ekonomi, dan sosial. 3. Tantangan menghadapi isu-isu seperti separatisme, radikalisme, dan intoleransi. 4. Tantangan berdemokrasi seperti ketidakadilan, korupsi, penggunaan kekuasaan yang berlebihan. Dalam Pancasila tersebut dapat melakukan yang pertama, meningkatkan pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila. 2. Memperkuat lembaga-lembaga yang berperan dalam menjaga stabilitas dan persatuan bangsa. 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi. Yang selanjutnya, implementasi. Yang pertama, bidang politik ditransformasikan melalui sistem politik yang tertumpu pada asas kedaulatan rakyat berdasarkan konstitusi. Yang kedua, bidang ekonomi yaitu kebijakan ekonomi nasional harus tertumpu pada asas keselarasan, keserasian, dan keseimbangan. Yang ketiga, bidang sosial budaya menekankan rasa kebersamaan dan semangat bergotong royong. Yang keempat, bidang HAM, dimaknai bahwa negara Indonesia milik seluruh warga negara. Jadi kesimpulan, pada Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari peraturan yang ada di bawahnya. Sekian dari video kami, saya Syifa Izzatul Fadilah. Saya Citra Maila. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.